warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kinanti Widyatamaka Bernawati. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 24 pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Untuk teman-teman, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Adit Anwar dari Teknik Informatika Offering A dari OC Multimedia. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Marta, saya dari Pendidikan Teknik Informatika Offering A, saya dari OC Website. Perkenalkan, nama saya Alvalensa Velep Billy Nazra dari Teknik Informatika Offering A dari OC Coding. Oke, perkenalkan, nama saya Emirio Primo Nezar Baruna, saya dari Teknik Informatika Offering A dan dari Online Course Multimedia. Perkenalkan, nama saya Patricia Cilita Pice dari Teknik Informatika B dari OC Website. Perkenalkan, nama saya Hafiz Falasya dari Teknik Informatika Offering B dari OC Website. Perkenalkan, nama saya M. Alin Fiton Alfanyar dari Teknik Informatika Offering B dari OC Design. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amaratif dari kelas PTIB dari Online Course Multimedia. Perkenalkan, nama saya Reviandita Putri dari PTIC OC Website. Dan perkenalkan saya dari Kinanti Widyatamaka Bernawati dari Pendidikan Teknik Informatika Offering B dari OC Bisnis. Di sini kita membuat aplikasi pengelolaan parkir dengan menentukan blok parkir. Presentasi bisa dimulai. Oke, untuk bagian pertama yaitu pendahuluan. Ketersediaan lahan parkir yang ada di Universitas Negeri Malang masih terbatas untuk saat ini dan masih bisa menampung setiap kendaraan mahasiswa yang ingin parkir di UM. Dalam pengelolaan tempat parkir di UM, petugas hanya dapat mengarahkan kendaraan yang akan masuk ke parkiran dan juga menatakan kendaraan yang masih belum rapi. Akan tetapi, untuk mencari tempat parkir yang kosong, mahasiswa masih perlu mencari tempat parkir yang kosong itu sendiri. Dengan cara seperti itu, setiap mahasiswa yang ingin memarkirkan kendaraannya akan mencari tempat yang kosong tanpa ada petunjuk terhadap blok parkir yang dituju. Akibatnya, kendaraan yang parkir menjadi tidak teratur dan petugas sulit menentukan parkir sudah penuh atau masih ada yang kosong. Oke, dari permasalahannya, kenapa kita memilih untuk membuat aplikasi seperti ini? Permasalahan yang utamanya ada minimnya lahan parkir yang tersedia. Terjadinya kesulitan dalam proses memarkir kendaraan, utamanya adalah karena banyaknya jumlah kendaraan yang masuk, namun belum adanya perluasan lahan parkir. Jadi, adanya penumpukan kendaraan di situ. Sistem sebelumnya hanya menggunakan pengecekan STNK secara manual yang dapat merujuk pada kesalahan seperti human error. Pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan yang dapat terjadi karena kelalaian orang tersebut. Makanya sistem tersebut belum bagus secara optimal seperti itu. Dan sistem sebelumnya belum dapat memonitor petak parkir yang masih kosong. Dapat disimpulkan menjadi beberapa poin penyebab masalah pada sistem parkir sebelumnya adalah pengerjaan di lahan parkir yang masih dilakukan oleh petugas parkir yang kinerjanya pasti berbeda-beda dan juga besar kemungkinan terjadinya human error yang sudah dijelaskan tadi. Lalu yang kedua, masih menggunakan pengecekan STNK secara manual membuat sulitnya petugas mengetahui beberapa kendaraan yang keluar dan berapa kendaraan yang masuk. Jadi tidak bisa didata secara lengkap semuanya gitu. Lalu dapat membuat kurangnya kenyamanan pada pengguna lahan parkir. Karena kita sebagai pengguna lahan parkir harus berhenti untuk dilakukan pengecekan STNK itu tersebut. Yang terakhir adalah tidak ada cara mengetahui berapa sisa lahan parkir yang tersedia. Dapat menyebabkan menumpuknya kendaraan pada lahan parkir dan membuat adanya pemborosan waktu yang lebih
yang berlebih hanya untuk mencari peta parkir yang kosong. Oke, masuk ke bagian solusi. Dari permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa untuk menangani permasalahan yang ada sebelumnya, kelompok kami mencoba merancang sebuah aplikasi yang dapat mengelola keberadaan tempat parkir dan mengarahkan di mana kendaraan dapat parkir di tempat yang masih kosong. Perancangan aplikasi ini juga dapat memudahkan petugas dalam menentukan tempat parkir sudah penuh atau masih ada yang kosong. Yang diketahui melalui status kendaraan masuk dan keluar dari tempat parkir yang tercatat pada aplikasi. Hal ini selain memudahkan mahasiswa dalam mencari parkir, juga memudahkan para petugas dalam melakukan pekerjaannya. Aplikasi yang akan kami buat memiliki nama GetPark. GetPark merupakan aplikasi mobile berbasis web yang ditujukan untuk membantu dan memudahkan para warga Universitas Negeri Malang dalam pencarian tempat parkir yang kosong, sehingga juga memudahkan petugas parkir dalam mengatur tempat parkir agar lebih tertata dan terorganisir. Baik, untuk tujuannya. Adapun tujuannya yaitu mengurangi kemacetan dan penumpukan kendaraan di area parkir, memudahkan para petugas dalam melakukan pekerjaannya dan dapat memberikan layanan yang baik bagi mahasiswa dalam memarkir kendaraannya, dan mengurangi biaya pengeluaran dari Universitas Negeri Malang dalam membeli perangkat komputer untuk digunakan input data parkir masuk dan keluar. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat parkir, memudahkan petugas parkir dalam mengorganisir tempat parkir, memudahkan petugas parkir untuk mengetahui jumlah kendaraan yang ada di tempat parkir pada saat itu, dan dapat dikembangkan lagi hingga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama ada laptop atau komputer, yang kedua harus ada koneksi internetnya, yang ketiga IDE atau text editor, yang keempat ada web hosting. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama desain tampilan aplikasi. Apa yang dimaksud dengan itu? Yaitu pembuatan desain dapat menggunakan berbagai software desain seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop atau yang lainnya. Namun pada kasus ini kami menggunakan Figma. Langkah yang kedua yaitu pembuatan web dan database. Pembuatan web sesuai dengan desain awal yang disepakati. Pembuatan web dapat memanfaatkan HTML, CSS, dan bahasa pemrograman seperti JavaScript dan PHP. Untuk pembuatan database, ini dapat menggunakan SQL dan kemudian web di-hosting ke salah satu penyedia layanan hosting. Langkah yang ketiga yaitu pembuatan aplikasi. Web yang telah ada sebelumnya kemudian di-casting menjadi suatu aplikasi mobile yang berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Yang keempat ada finishing. Aplikasi kemudian melewati tahap pengecekan kembali kode-kode program yang sebelumnya telah dibuat, dicek kembali untuk menemukan apakah ada kesalahan atau bug yang ada dalam aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya untuk flowchart. Ini dibagi menjadi dua, yaitu parkir masuk dan parkir keluar. Untuk parkir masuk, pertama-tama program dimulai, selanjutnya user diminta untuk memasukkan NIM, lalu program akan melakukan pengecekan apakah data kendaraan sudah ada. Apabila iya, maka generate nomor parkir, apabila tidak, maka user diminta untuk menginput data kendaraan. Selanjutnya, data disimpan dan kembali menjalankan pengecekan. Lalu program selesai. Untuk parkir keluar, pertama-tama program dimulai, selanjutnya user diminta untuk menginput nomor parkir, selanjutnya jalankan pengecekan apabila
kondisi bernilai benar, maka tampilkan output nomor parkir sudah ada. Selanjutnya, user diminta untuk menginputkan kembali nomor parkirnya. Selanjutnya, lakukan pengecekan lagi dan hingga kondisi bernilai benar. Hingga kondisi bernilai salah. Selanjutnya, data akan disimpan oleh program dan menampilkan output info kendaraan sudah keluar. Lalu jalankan pengecekan kembali dan selesai. Untuk cara kerja pada sistem ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu cara kerja sistem untuk petugas. Pada cara kerja ini, petugas harus memiliki handphone untuk melakukan login memakai akun yang telah terdaftar pada aplikasi tersebut. Petugas mengakses aplikasi Android untuk memasukkan data kendaraan yang ingin parkir di Universitas Negeri Malang. Petugas dapat memasukkan data kendaraan yang ingin parkir di Universitas Negeri Malang. Untuk cara yang kedua, yaitu cara kerja sistem untuk mahasiswa dan staf. Mahasiswa dan staf dapat memonitoring kendaraannya yang sudah terparkir di Universitas Negeri Malang, dan juga mahasiswa dan staf dapat mengetahui jumlah kendaraan yang terparkir dan sisa slot parkir. Untuk tampilan aplikasinya, seperti pada gambar yang paling kiri, merupakan tampilan untuk pengisian datanya. Yang selanjutnya di sebelah kanannya merupakan tampilan untuk menu-menunya. Dan selanjutnya lagi merupakan tampilan untuk mendapatkan nomor parkirnya. Dan yang selanjutnya lagi merupakan tampilan untuk penginputan kode parkir untuk keluar. Dan yang terakhir adalah tampilan info parkir yang menampilkan data laporan jumlah mobil dan motor. Selanjutnya masuk kepada analisis SWOT. Aplikasi ini memiliki kekuatan yaitu mudah digunakan dan dioperasikan. User interface yang ramah membuat user nyaman ketika menggunakan aplikasi. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu membutuhkan koneksi internet, sehingga bagi yang tidak memiliki internet tidak dapat menggunakan aplikasi Getpark. Yang selanjutnya yaitu keuntungannya masih dapat dikembangkan lebih lanjut, dapat bermanfaat bagi mahasiswa hingga dosen yang sedang mencari tempat parkir. Ancaman dari aplikasi ini yaitu banyak terdapat aplikasi serupa yang bahkan lebih canggih. Untuk kesimpulan, untuk menangani permasalahan ketersediaan lahan parkir yang ada di Universitas Negeri Malang masih terbatas dan tidak bisa menampung setiap kendaraan mahasiswa atau aktivitas akademika yang ada di Universitas Negeri Malang yang hendak mencari parkir. Kami menciptakan inovasi dari permasalahan tersebut, yaitu kami meluncurkan sebuah aplikasi bernama aplikasi Getpark. Getpark sendiri adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu warga Universitas Negeri Malang dan mempermudah dalam mencari tempat parkir yang kosong, sehingga penataan tempat parkir juga dapat lebih tertata dan teratur. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 24. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya selaku pengganti dari moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.